saya ambilkan pukul, saya pukul apanya palanya biar benjol, nanti orangnya yang benjol. Nah ini para teman-temanku ya, saya masuk mengambil ini, akan saya petil. Ini kalau orang Jawa itu martil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbah Minci. Salam Bagas Waras untuk semuanya, para teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, dan juga semua para subscriber dimanapun Anda berada. Dan mungkin para teman-teman sekalian masih mengerjakan salah satu aktivitas yang seperti biasanya, yang mungkin petani ya di sawah, ada juga yang lagi di kantor. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para sahabatku ya, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini ya. Kita sambil duduk santai, sambil merokok, dan sambil minum kopi ya. Ini ya para sahabatku ya, kita sambil minum kopi. Para saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin ingin bercerita sajalah. Jadi saya ingin bercerita yaitu tentang mengenai tamu saya yang kemarin itu kalau menurut saya itu ada yang aneh ataupun ada keganjalan-keganjalan pada tamu saya. Jadi awalnya seperti ini para sahabatku ya. Jadi kita kemarin itu sudah janjian bahwasanya beliau tamu saya itu akan datang kurang lebih sekitar jam 3. Nah alhamdulillah jam 3 nyampe lah di rumah saya. Nah setelah sampai dia masuk, duduk, ngobrol-ngobrol. Nah cuma para sahabatku sekalian ya, jadi ini ya, saya melihat salah satu di diri tamu saya itu ada yang aneh. Nah cuma saya diem aja dulu, saya diem. Nah setelah dia bercerita banyak, intinya saya itu suruh dimintain tolong sama beliau itu ya, saya panggil sajalah ini suatu contoh ya, itu suatu contoh ataupun inisial aja ya, ini suatu nama parapan supaya enak saya menyebutkan. Saya panggil aja Mas Joy gitu aja ya, Mas Joy. Jadi kalau namanya asli bukan Mas Joy ya, jadi kepada siapapun yang bernama Mas Joy ini cuma ada cuma inisial aja, sebutan nama Mas Joy saja, tapi bukan Mas Joy Anda ya. Jadi jangan sampai salah paham. Ini para sahabatku ya, jadi setelah dia bercerita mengutarakan apa maksud dan tujuannya kepada saya, intinya dia itu mempunyai salah satu anak yang sering sekali sakit ya, yang sering sekali mengalami sakit, keluar masuk rumah sakit. Bahkan dia sudah bercerita juga sering dicarikan orang tua lah, kalau orang Jawa itu orang tua ataupun spiritual, untuk menyariati, tapi ternyata anaknya itu belum juga sembuh ya, belum juga sembuh. Akhirnya mungkin dia melihat video-video saya, mencari nomor saya, menelpon, dan akhirnya janjian datanglah ke rumah saya. Nah ini para teman-temanku sekalian ya, jadi dia mengutarakan seperti itu ya, saya jawab insya Allah ya, mudah-mudahan nanti jodoh kata saya. Nah saya belum kesana juga. Nah cuma ini ada yang aneh. Nah saya bertanya kepada tamu saya, ini maaf ya Mas Joy. Oh iya Mbah, ada apa Mbah? Saya ingin tanya kepada Mas Joy kata saya. Ya Mas Joy, ya Mbah ada apa Mbah? Nah saya tanya Mas Joy tadi datang ke rumah saya ini sendiri apa ada teman kata saya. Oh ya sendiri Mbah, sendiri Mbah. Oh sendiri ya Mas Joy. Iya saya sendiri. Nah itu atur dia. Nah tapi saya melihat sesuatu dia itu nggak sendiri. Nah dia itu nggak sendiri, membawa teman ya. Nah membawa teman ataupun membawa sesuatu yang aneh menurut saya. Saya tanya lagi. Nah ini maaf ya Mas Joy ya, saya tanya sekali lagi nih. Saya tanya kepada Mas Joy ini, Mas Joy tadi datang ke sini ini sendiri atau membawa sesuatu dari rumah kata saya. Nah apa jawab beliau? Oh sendiri Mbah, saya nggak bawa apa-apa. Lah itu loh, lihat Mbah mobilnya kosong. Jadi Mas Joy ini datang ke rumah saya ini membawa mobil gerobak ya. Mobil gerobak itu mobil bukan pribadi, jadi mobil yang untuk angkutan ya, seperti carry ya. Kalau nggak salah kemarin itu membawa mobilnya itu itu namanya yes pokoknya mobil gerobak lah. Nah itu ya, jadi
seperti carry ya, kalau apa itu L300 bukan. Nah, jadi dia bawa, nah cuma pinggir-pinggirnya itu para teman-temanku sekalian itu ada jari-jari yang untuk melindungi kalau dia ngangkut barang itu nggak jatuh ya. Jadi saya tanya, oh Mas Joy tadi sendiri ya? Oh iya Mbah, saya sendiri, nggak ada teman. Nah ini maaf Mas Joy, kalau Mas Joy sendiri, saya itu melihat, kata saya itu melihat sesuatu apa ya, anak kecil seperti makhluk tuyul yang bergelantungan di mobil Mas Joy. Wah, apa iya Mbah? Iya, itu ada, itu kelihatan, kata saya. Wah, nggak tahu Mbah. Yang jelas saya datang sendiri, saya nggak punya Mbah kayak gitu. Jadi benar ya Mas Joy, itu bukan punya kamu ya? Oh bukan Mbah. Oh ya udah Mas Joy, kalau memang seperti itu, maaf ya, akan saya panggilkan saya ambilkan pukul, saya pukul apanya palanya biar benjol, nanti orangnya yang benjol. Nah ini para teman-temanku ya, saya masuk mengambil ini, akan saya petil. Ini kalau orang Jawa itu martil ya, kalau orang Jawa itu martil, atau kalau bahasa Indonesia itu apa ya, pukul. Nah saya ambilkan ini para sahabatku sekalian ya. Jadi saya masuk ke dalam, keluar bawa ini. Loh, nah dia kaget. Waduh, nah mungkin ya dalam dia itu, waduh kok ini bahaya. Nah jadi saya ambilkan petil seperti ini para sahabatku ya. Dia bilang, bener Mas Joy, itu bukan punya kamu ya? Nah dia diem. Nah setelah, ya udah Mbah, Mas Joy akan saya pukul, nanti kepalanya biar benjol, nanti orangnya yang punya pasti benjol. Setelah saya baru melangkah 2 langkah mau keluar para teman-temanku sekalian, nah Mas Joy ini berteriak, Mbah, jangan. Loh, kenapa Mas Joy? Jangan Mbah, sambil dia itu merasa ketakutan. Nah akhirnya saya untuk memutuskan, saya kembali duduk. Nah ini ada apa Mas Joy, kok saya nggak boleh mukul? Nah dia ngomongkan gini, para teman-temanku sekalian ya, kita sambil ngopi ya para sahabatku ya. Ini maaf, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol santai aja ya. Jadi dia sambil ketakutan para teman-temanku sekalian ya. Jadi dia akhirnya jujur kepada saya. Iya Mbah, ini tadi maaf Mbah, katanya. Kata Mas Joy tadi, saya itu memang berbohong Mbah. Jadi itu milik saya Mbah, itu memang milik saya. Jadi maaf Mbah, jangan dipukul. Nanti kalau dipukul saya yang benjol. Saya pukul dengan petil ini ya. Pasti yang benjol orangnya para sahabatku sekalian. Nah, jadi sama Mas Joy tadi saya nggak boleh memukul. Nah jadi intinya saya bercerita, saya juga bertanya dengan beliau Mas Joy ini. Nah ini akhirnya bercerita panjang lah nih para teman-temanku sekalian ya. Jadi saya bertanya seperti ini, Mas Joy, ini saya mau tanya nih, gimana sih kok awalnya itu Mas Joy itu sampai punya atau memelihara apa ya, sosok makhluk astral tuyul. Nah ini bagaimana ceritanya awalnya itu. Jadi akhirnya Mas Joy ini bercerita panjang ya tentang ini dan itu, tentang apa ya, dia itu tidak bisa menerima apa hidup kemiskinan ya. Jadi akhirnya dia nekat diajak temannya itu mencari yang namanya makhluk astral tuyul atau pesugihan tuyul. Nah jadi Mas Joy ini yaitu apa ya, dia ya agak malu-malu sambil menceritakan apa yang telah dia alami. Jadi saya bertanya lagi, Mas Joy, ini apa benar ya? Jadi kalau menurut cerita-cerita, jadi kan saya ini cuma apa ya, menurut cerita saja. Apa benar sih Mas Joy itu kalau sosok makhluk astral tuyul, kalau Mas Joy ini punya tuyul, apa benar apa istrinya Mas Joy itu yang menyusui atau bagaimana? Nah itu benar atau tidak Mas Joy? Nah ya, jadi Mas Joy ini sambil malu, dia menceritakan juga, memang iya Mas, Mbah, memang istri saya menyusui. Nah, saya tanya lagi kepada Mas Joy, jadi kalau istri Mas Joy ini menyusui tuyul, apakah istri Mas Joy juga melihat bentuk tuyulnya itu? Nah, kalau istrinya dibilang katanya tidak melihat, cuma kalau untuk menyusui malam-malam tertentu, dia cuma apa ya, cukup membuka apa itu ya, ini maaf ya saya sebutkan, yaitu cukup membuka payudaranya aja, nanti dia sudah nenen sendiri. Nah jadi dia cuma merasakan aja katanya, dia merasakan seperti apa yang neneknya itu dimimiin anak kecil gitulah. Nah jadi dia cuma merasakan, dia tidak melihat wujudnya tuyul, cuma merasakan ada aura yang agak dingin-dingin di
apa ya, di tubuhnya istri itu. Nah, jadi awalnya seperti itu. Nah, saya juga tanya, apakah itu ada korban Mas Joy kalau pesugihan tuyul itu? Katanya tidak ada korban ya, cuma setiap apa ya, 1 tahun atau 2 tahun sekali apa dia itu harus mengirim transferan uang kepada yang ditempati tuyul dulu. Nah, entah itu apa juru kunci atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi yang jelas saya tidak akan menceritakan lebih banyak karena apa ya? Ya ceritanya seperti itulah. Jadi Mas Jai sudah cerita banyak tentang apa yang sudah dialami beliau. Jadi ini untuk pembelajaran ya pada para saudara-saudaraku sekalian ya. Jadi kita kalau mempunyai apa, ada orang yang mempunyai makhluk astral tuyul, itu kalau memang makhluk astral tuyul itu kita siksa ataupun kita pukul seperti ini, apakah kita siram dengan air panas atau bagaimana, nanti yang terasa itu adalah yang punya para sahabatku sekalian ya. Nah, itu caranya juga apa ya, kita bisa mengundang suatu contoh, ibaratnya di desa kita ini ataupun tetangga desa ini ada yang punya. Nah, kita bisa mengundangnya makhluk astral tuyul itu ada doanya tertentu, ada ilmunya. Nah, nanti kita bisa mengamalkan itu, nanti dia bisa datang ataupun tertarik, tapi dengan ada apa ya, syarat-syarat ritual, persyaratan yang untuk supaya makhluk tuyul itu datang. Jadi kita sediakan kepiting dan sebagainya, perlengkapannya, nanti kita bacakan doa-doa itu. Nah, ini anehnya para sahabatku sekalian ya. Jadi makhluk astral tuyul itu tidak semuanya wujud seperti anak kecil. Nah, ini jangan salah ya. Kadang-kadang makhluk astral tuyul itu datang masuk ke rumah kita itu berbentuk hewan. Nah, ini ada juga yang berbentuk hewan. Makanya kadang-kadang tuyul di dalam rumah ini menyerupai hewan, kita tidak apa ya, tidak curiga mengambil uang-uang kita. Nah, ini para teman-temanku sekalian. Jadi ini yang harus kita waspadai dan kita harus mempunyai ilmu atau penangkal mantra-mantra penangkal tuyul. Nah, insya Allah kalau kita mau belajar, insya Allah kita bisa. Nah, ini teman-temanku sekalian ya. Jadi saya sarankan juga, saya sehabis Mas Jai ini bercerita panjang ini dan itu ya, saya ngasih saran lah kepada Mas Joy itu supaya apa ya, kembali ke jalan yang benar. Karena yang jelas perbuatan-perbuatan yang seperti itu sangat meresahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita dan orang lain. Nah, ini sangat tidak dibenarkan oleh tuntunan agama. Nah, ini satu lagi saya bertanya dengan Mas Joy ya. Jadi awalnya itu dia apa, ibaratnya suatu contoh ya, ini Mas Joy saya tanya, apakah tuyul itu setiap harinya ibaratnya mau disuruh mencari di desa lain, apakah kita itu awalnya mengantarkan atau memang dia sudah tahu sendiri itu Mas Joy? Nah, apa jawab beliau? Jadi ya kita awalnya kita ngantarkan dulu Mbah, kita ngantarkan ibaratnya suatu contoh ada di pasar sana, nah kita antarkan dulu di pasar itu, nah kita lepas dari situ, nah nanti kita bawa pulang, nah besoknya dia sudah bisa datang sendiri, sudah tahu hafalnya apa jalannya. Nah, ini yang unik ya para teman-temanku sekalian ya. Jadi saya juga bertanya dengan Mas Joy. Nah, jadi saya ingin tanya ini yang lebih dalam lagi ini Mas Joy. Oh iya Mbah, nggak apa-apa Mbah, karena saya mau bohong pun juga Mbah mungkin sudah tahu. Nah, sebenarnya saya juga tidak tahu, tapi saya sedikit banyak sudah tahu tentang apa kelemahan-kelemahan ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai tuyul. Nah, ini sudah sedikit banyak saya sudah tahu ya. Cuma saya bertanya kejujurannya dengan Mas Joy ini tadi. Mas Joy, apa benar sih kalau apa ya, kalau ibaratnya ini Mas Joy ini punya tuyul? Oh iya Mbah. Jadi itu kan ada tuh kisah dari orang tua dulu. Jadi kalau untuk melihat apa benar atau tidak kalau orang itu punya tuyul, kita bisa mendeteksi dengan secara apa ya, logika ataupun pakai bawang merah. Nah, itu katanya dibacakan doa, nanti ditiupkan di bawang merah itu, ibaratnya saya mau datang ke rumahnya Mas Joy. Nah, saya assalamualaikum ibaratnya. Nanti bawang merah ini saya oles-oleskan di pintu depan, di gawang pintu depan itu
dioles-oleskan gini, digaruk-garukkan aja biar lecet lah ibaratnya. Apa benar nanti Mas Jo itu matanya pedih? Ya, kalau itu nggak tahu Mbah katanya. Nggak tahu, karena selama ini belum ada yang pernah seperti itu. Nah, itu. Jadi saya mendapat pengalaman para sahabatku sekalian ya, ini dari seorang guru juga. Jadi katanya kalau kamu ingin menyatakan atau mendeteksi orang yang mempunyai tuyul, kamu dari rumah itu mau bertamu itu sudah membawa bawang merah. Bawang merah kita iris ya, kita iris. Nanti kalau mau masuk, sebelum kita masuk ke rumah uluk salam itu nanti kita oleskan di pintunya. Nanti kalau memang orang itu mempunyai tuyul, para teman-temanku sekalian ya, nanti dia keluar itu sambil gini-gini, matanya pedih karena kayak apa seperti dikasih berambang itu. Nah, itu ada ilmu lagi. Nah, ada ilmu. Nah, tapi saya juga belum pernah mencobanya. Tapi yang jelas apa ya, itu adalah trik ataupun suatu cara untuk mendeteksi apa benar atau tidaknya orang itu yang mempunyai tuyul. Jadi nanti dia keluar, dia akan merasa kepedihan ya. Nah, ini para teman-temanku sekalian. Jadi saya himbau kepada semua saudara-saudaraku di luar sana yang intinya masih apa ya, masih melakukan di jalan-jalan yang salah ataupun sampai nekat mencari pesugihan ini dan itu untuk mencapai keduniawian ya. Jadi saya sarankan bersadarlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk jalan yang seperti itu jangan kita lewati, karena apa? Itu sangat merugikan orang lain dan juga menyusahkan nanti kelak kita di yaumil kiamah. Nah, mungkin hanya inilah para teman-temanku sekalian ya. Kita bisa ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Ini sekedar cerita saya, tapi ini kenyataan ya. Jadi cerita ini memang itu ada yang nyata. Apa kenyataan memang itu ada tamu beneran yang datang ke sini membawa sesosok makhluk astral tuyul. Nah, ini alhamdulillah ya, insya Allah saya entah kapan saya akan datangi rumah dia. Nah, nanti mudah-mudahan Mas Joy, ya ini inisial aja, Mas Joy dengan istrinya dan semua nanti bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Ini sekedar suatu cerita ya. Tapi cerita ini bukan cerita bohongan, tapi memang itu kenyataan. Nah, ini dari saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua para subscriber, teman-temanku sekalian yang selalu mengikuti video-video baru saya ya. Saya doakan mudah-mudahan diberikan sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dari Mbak Mici, salam bagas waras untuk teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, dan juga saya minta maaf kepada para sahabat sekalian apabila kata-kata saya ada yang nggak pas ataupun menyinggung, tapi lillahi ta'ala ya, ini cuma untuk memberikan suatu motivasi dan biar orang-orang yang di luar sana yang melakukan seperti perbuatan-perbuatan pesugihan apapun biar dia sadar.